Halo teman-teman, sahabat Fandi Official. Kali ini kita ingin berbagi pengetahuan tentang sebuah alat musik, yaitu salah satu keluaran terbaru dari Yamaha SX 700 teman-teman. Ya, barangkali teman-teman suka dengan ataupun hobi dengan alat musik, bermain musik, dan mungkin ya teman-teman sering menggunakan alat musik Yamaha ini atau setipe dengan Yamaha ini. Mungkin teman-teman pakai di gereja ataupun di rumah ataupun alat musik kalian sendiri. Nah, teman-teman, di sini mari kita ulik ya apa saja yang ada di SX 700 ini. Nah, teman-teman, mari saksikan dan tonton video ini sampai selesai teman-teman ya, supaya teman-teman mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dari apa yang Anda belum tahu. Ya, sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, bantu dukung YouTube channel kami ini. Bantu tekan tombol merahnya teman-teman, subscribe, like, berikan saran membangun, dan bagikan teman-teman supaya video ini bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Baik teman-teman, mari perhatikan layar yang ada di dalam video ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuk dari Yamaha SX 700 ini secara sepintas hampir sama saja dengan Yamaha SX 900, yaitu varian yang paling tinggi di atasnya. Nah teman-teman, bisa memperhatikan nanti ya secara langsung dengan alat musik yang kalian miliki. Nah, ini tampilan dari Yamaha SX 700 ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang ada perubahan sedikit dibandingkan dengan Yamaha PSR 970 ataupun 975 sebelumnya teman-teman. Nah, oke, sekarang saya akan tunjukkan buat teman-teman apa saja yang ada di PSR 700 ini. Silahkan saksikan teman-teman. Ya, oke teman-teman, di sebelah kiri saya ya, ini tombol yang paling kiri ya. Tombol yang paling kiri ini adalah untuk pitch bendnya, modulasinya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya dia di PSR 975 dia masih bulat teman-teman. Nah, sedangkan di PSR SX 700 ini sudah mengalami perubahan. Dia seperti model di Roland ya teman-teman, Roland ya, ataupun Korg ya. Nah, di sini sudah ada juga modulation hold-nya. Nah, perhatikan teman-teman, modulation hold-nya sudah ada. Jadi pada saat teman-teman menggunakan ini, jadi kita bisa hold ya suara ataupun modulasinya di mana kita sesuaikan. Nah, di sini juga ada rotary SP enable. Ini berfungsi pada saat kita menggunakan organ. Jadi di sini semacam tempo ya, tempo organ bisa cepat bisa lambat. Nah, jadi kita beranjak lagi ke bagian sini teman-teman. Di sini apabila teman sering menggunakan organ tunggal di pesta, di gereja gitu ya, kita biasanya menggunakan ini teman-teman. Nah, kalau kita tekan tombol ACMP ini, company. Nah, ini kita tekan ini, dia akan berfungsi untuk chord teman-teman, chord dari style yang kita pakai dari keyboard ini. Tapi kalau kita tidak aktifkan, dia akan berubah menjadi suara. Misalkan ini piano, jadi dia chordnya ini semuanya berfungsi untuk suara piano. Nah, oke teman-teman, di sini ada OTS link. Nanti OTS link ini adalah one touch setting. Nah, ini adalah fungsi dari yang ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah one touch setting. Jadi dia adalah suara bawaan dari keyboard ini yang sudah disetting secara terprogram ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan misalkan style pop rock misalkan, nah di situ kita misalkan main di main A atau main B, main C, main D. Nah, dia secara otomatis akan berubah teman-teman, yang ada suara tadi di one touch setting tadi teman-teman. Nah, ini kita fungsikan. Tapi kalau kita tidak fungsikan, nah
dia tidak akan berubah teman-teman pada saat peralihan main A ke main B, main B ke main C, main C ke main D. Nah, jadi selanjutnya inilah auto link, auto fill in. Nah, auto fill in ini juga kalau kita tidak aktifkan, nah dia akan fill in yang ada di sini. Saya akan buat contoh. Nah, ini kita ambil stylenya ini ya teman-teman. Nah, kita ambil contohnya ini. Jadi kalau kita tidak aktifkan fill in ini, dia tidak akan berfungsi teman-teman. Tapi kalau kita aktifkan, dia akan berfungsi. Nah, jadi dia fill-in-nya akan jalan teman-teman. Tapi kalau nggak ada, dia nggak akan jalan teman-teman. Nah, itu mengenai auto fill-in tadi. Nah, ini adalah intro dari keyboard ini sama seperti di peser-peser yang lainnya, juga ada intro pendeknya, intro sedang, dan intro panjangnya. Nah, ada 3. Nah, sedangkan untuk variasi dari stylenya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 variasi ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada break juga. Ini biasanya digunakan pada saat di tengah lagu. Jadi semacam apa ya? Macam beda lah dengan fill-in ya. Kalau fill-in kan dia lebih padat ya. Kalau ini dia semacam gak terlalu banyak, gak terlalu ramai. Nah, di sini juga endingnya ada 3, ada ending yang pendek, ada yang ending yang sedang, dan ada ending yang panjang teman-teman. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya di bagian sini adalah scene stopnya juga, ada scene startnya juga. Teman-teman pasti tahu apa sih fungsi dari scene stop ini, ada apa sih fungsi dari scene start ini. Oke, teman-teman nanti akan lebih rinci saya jelaskan ya. Nah, tapi secara singkat saja, nah ini biasanya kalau kita misalkan menggunakan pada saat kita menggunakan style, misalkan nih di awal lagu, nah jadi kita tekan langsung begini, dia sudah langsung jalan, gitu ya. Nah, atau kita tekan fill in, kita tekan scene start, jadi dia udah langsung secara otomatis sudah jalan teman-teman. Nah, ya beda kalau kita nggak menggunakan scene start, kita langsung menggunakan stop gini, jadi dia langsung ada musik gitu. Nah kalau scene stop ini berfungsi pada saat kita menggunakan style tapi bisa mengubah chord secara cepat. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lepas, dia akan stop teman-teman. Nah, itu ya scene stop. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini teman-teman. Di sini ada namanya registrasi bank. Jadi ini registrasi bank ini adalah kita bisa membuat satu file di keyboard ini ya. Kita bisa membuat satu file, misalkan nih kita buat semacam registrasi memori ya. Misalkan kita buat misalkan namanya musik pagi atau musik siang misalkan, atau musik pesta misalkan. Jadi kita bisa buat satu file jenis-jenis musik yang kita simpan di sana. Nah, ini gunanya registrasi bank ini teman-teman. Nah, ini ada freeze ini. Jadi kita harus tekan ini teman-teman. Kalau kita menyimpan dari registrasi memori ini ada 8. 1 2 3 4 5 ada 8. Nah, di sini kita bisa menyimpan variasi dari voice ya. Misalkan nih pada saat kita memainkan satu style, misalkan stylenya pop rock misalkan, kita pengen suara gitar, kita bisa simpan di nomor 1, misalkan suara piano kita simpan di nomor 2 gitu. Nah, inilah fungsinya. Nah, nanti saya juga akan jelaskan teman-teman di satu penjelasan ya, supaya lebih komplit gitu, lebih jelas ya. Nah, ini freeze ini digunakan pada saat kita menggunakan registrasi memori ini yang sudah kita simpan. Misalkan nih ini suara di memori 1 ada suara piano. Nah, di memori kedua ada suara deep motion yang dari chordpad ya. Nah, suara 3. Nah, itu fungsinya teman-teman. Tapi kalau kita tidak mengaktifkan freeze ini,
dia akan berubah, tapi nanti stylenya juga akan berubah. Jadi apa yang ada di memori ini, yang tersetting di sini teman-teman, dia akan disesuaikan teman-teman. Misalkan nih kita simpan, misalkan nih voice, tempo, nah transpose, live control, ya kan, foot pedals, scale tune-nya. Jadi pada saat kita simpan, dia secara otomatis akan berubah. Nah, kalau freeze ini kita tidak tekan ya. Nah, tapi kalau freeze ini kita tekan tadi, dia hanya mengubah suara yang tersimpan dari registrasi memori ini. Nah, di sebelahnya ada one touch setting. Nah, ini kalau ini dia sudah sesuai dengan bawaan sistem dari keyboardnya sendiri, teman-teman. Jadi pada saat kita menggunakan style apa saja yang sudah tersimpan di keyboard ini, jadi dia secara otomatis teman-teman akan berubah. Ini sama juga sih tambahan daripada registrasi memori ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini ada multipad control. Nah, di sini multipad control ini ada 4 varian ya. Jadi kita bisa gunakan teman-teman. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Jadi variannya ada 4. Jadi biasanya yang keempat itu lebih ramai teman-teman. Nah, pada saat kita menggunakan, ini kan semuanya jalan nih, empat-empatnya nih. Nah, kita ingin mematikan multipad yang nomor 4 misalkan nih. Teman-teman, 1, 2, 3, 4. Teman-teman bisa menekan tombol stop, terus tekan nomor 4-nya. Tekan nomor 3. Nah, jadi begitu teman-teman mengaktifkannya. Oke. Di sini ada paling sudut kanan ini ada upper octave. Nah, ini untuk apa teman-teman ya, untuk suara misalkan nih. Jadi dia kita naikin 1 oktav, jadi lebih tinggi seperti itu. Nah, ini untuk oktavnya ya. Nah, kembali lagi di bagian layar teman-teman. Bagian layar sebelah sini, di sini ada song player. Jadi ini kita bisa memainkan lagu-lagu yang sudah tersimpan di sini berupa MIDI seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga di sini untuk recording. Nah, untuk recordingnya ini, nah kita tekan seperti ini, di layar akan muncul seperti ini. Ada recording buat mantul ya. Nah, ada recording quick recording, ada quick recording, ada multi recording. Nah, itu kalau yang ini MIDI, ada yang ini untuk USB. Kalau yang ini kita bisa merubah teman-teman apa saja. Kita bisa membuat suatu lagu ya. Kita padukan dengan beberapa instrumen, drum seperti itu, bass seperti itu. Nah, ini fungsinya di sini teman-teman. Apa yang sudah kita simpan di MIDI, kita bisa tambah-tambahin di multi recording ini. Nah, dan di sini stylenya ada 15 varian teman. Ada pop rock, ada dance, ada R&B, ada jazz, ada Latin, ada ballroom, ada move and soul, entertainer, word, dan expansion. Nah, di sini user teman-teman. Ini besarnya ini adalah varian terbaru memang yang ada di SX700 ini ya. Dia sudah ada seperti dangdut, seperti kalau di Indonesian Legacy dia semacam musik tradisional teman-teman. Ada dari Batak, Jawa, Karo, kayak gitu ya. Jadi dia ada tambahan seperti itu teman-teman. Nah, untuk di stylenya. Nah, di sini yang paling unik teman-teman, di sini lebih enaknya itu ada mix IQ-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada di sini di mixernya ini ada panel, ada style. Jadi kita bisa rubah-rubah teman-teman. Nah, di sini juga di bagian mixernya ini ada filter, ada EQ-nya, ada efeknya, ada short reverb-nya, ada pen volumenya. Jadi kita bisa rubah-rubah teman. Pada saat kita bermain style, kita bisa rubah-rubah teman-teman. Misalkan nih pada saat kita memainkan style, kita bisa merubah tempo suaranya, volumenya teman-teman. Bisa merubah volumenya. Kalau kita ini kan yang kita aktifkan sekarang fan volume. Nah, jadi kita bisa tingkatkan, misalkan nih kita pengen suara drumnya lebih keras misalnya. Kita bisa rubah di sini teman-teman.
Nah, ini adalah fungsi dari mixer yang ada di sini. Memang ini bagus banget teman-teman ya, untuk SX700 ini juga udah bagus banget, udah keren banget teman-teman. Ya oke teman-teman, kita kembali di bagian tengah ini, di bagian bawah layar. Di sini ada A, B, C, D, E, F ya, sampai ada 6 varian di sini, ada 6 tombol. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di enable ini kita bisa secara tersimpan ada, nah ini half bar fill in. Ya, di sini terus ada selanjutnya fade in out. Nah, jadi pada saat teman-teman memainkan musik, jadi teman-teman di sini suaranya bisa pelan langsung ya, secara otomatis. Nah, terus di sini ada tempo, metronom on off ya. Jadi di sini juga ada untuk MIDI yang kita putar. Jadi dia ada semacam not baloknya teman-teman. Secara terbacanya, secara MIDI yang kita mainkan, dia akan dibaca secara not baloknya di sini teman-teman. Nah, oke. Dan di sini kalau kita menggunakan MIDI ya, ini saya buat contohnya Eta Matongon judul lagunya. Nah, teman-teman kita bisa juga men-setting di sini apa liriknya. Ya, jadi pada saat kita menggunakan keyboard ini pada saat karaoke, jadi kita bisa membaca liriknya teman-teman. Nah, terus selanjutnya di sini ada registrasi bank information. Nah, di sini semacam registrasi ya. Jadi dari suara, voice, ada suara bagian kanan 1, kanan 2, kanan 3 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini sedikit tentang PSR SX700 ya teman-teman. Barangkali ini sedikit informasi yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti teman-teman buat pertanyaannya di kolom komentar. Saya akan membantu teman-teman. Apa yang kalian tidak tahu saya akan jelaskan, dan saya akan bantu maksimal supaya kalian bisa lancar menggunakan alat musik yang kalian miliki. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Salam Fandi Official.